Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Wulandari, mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Konsentrasi Lingkungan, Universitas Halwaleo. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi saya pencemaran lingkungan yang berjudul Identifikasi Sampah Laut di Pantai Tongkaina dan Telawaan Bajo. Baik, langsung saja. Sampah laut atau marine debris adalah semua material yang berbentuk padatan yang tidak dijumpai secara alami, merupakan produk kegiatan manusia di wilayah perairan lautan, pantai, dan dapat memberikan ancaman secara langsung terhadap kondisi produktivitas wilayah perairan. Sampah laut dan didefinisikan oleh UNED 2009 sebagai bahan padat yang sulit terurai, hasil pabrik atau olahan yang dibuang atau dibiarkan di lingkungan laut dan pesisir. Sampah lautan dapat ditransport oleh arus laut dan angin dari satu tempat ke tempat lainnya. Bahkan dapat menempuh jarak yang sangat jauh dari sumbernya. Permasalahan sampah umum dihadapi pada daerah perkotaan di negara Asia Tenggara seiring meningkatnya jumlah penduduk, diikuti peningkatan pendapatan sehingga mengakibatkan meningkatnya potensi timbulnya sampah per kapita dan beragam jenisnya, sampai yang dihasilkan Nguyen Caesar 2009. Di samping potensi sumber daya alam yang tersebar luas di pesisir Indonesia, potensi pencemaran terhadap lingkungan pesisir dan laut pun memiliki peluang yang cukup besar. Peluang ini dapat disebabkan oleh padatnya penduduk Indonesia, aktivitas wisata yang cukup tinggi, termasuk transportasi dan pembangunan yang besar. Kepadatan penduduk Indonesia mencapai 138 jiwa kilometer kuadrat yang diperoleh dari jumlah penduduk pada sensus penduduk 2010 sebanyak 237.641.326 jiwa dibagi dengan luas wilayah 1.919.440 km per kuadrat. Wikipedia 2015. Data dari Bank Dunia menyatakan terjadinya kenaikan sebesar 1,1% pada tahun 2012. World Bank 2012. Permasalahan sampah umum dihadapi pada daerah perkotaan di negara Asia Tenggara seiring meningkatnya jumlah penduduk, diikuti oleh peningkatannya pendapatan, perubahan pola konsumsi, pertumbuhan ekonomi, serta urbanisasi dan industrialisasi sehingga mengakibatkan meningkatnya potensi timbulan sampah per kapita dan beragam jenisnya, sampai dihasilkan Nguyen dan Caesar 2009. Berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 mengatakan bahwa pencemaran adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan atau perubahannya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu dan menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi dengan peruntukannya. Selanjutnya, seperti gambar tersebut kita lihat komposisi sampah laut berdasarkan hasil pengamatan sampel sampah laut yang diperoleh di lokasi penelitian. Terdapat dua karakteristik sampah laut, yaitu makrodebris dan mesodebris. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sampah laut dikumpulkan dibagi sampah laut secara garis besar berdasarkan nomor A 2013, yaitu plastik, logam atau metal, karet, kaca, kayu, dan lain-lain. Di antara jenis-jenis umum sampah tersebut dibedakan lagi berdasarkan bahan penyusunan dari sampah yang didapatkan, seperti plastik botol, plastik keras, plastik kemasan, karet, tali, botol kaca, pipet, styrofoam, logam, dan lain-lain. Berdasarkan ukurannya, Lapiat et al. 2013 membagi karakteristik sampah laut menjadi 5 kategori, yaitu megadebris lebih besar 1 meter, makrodebris lebih besar 2,5 cm dan lebih kecil 1 meter, mesodebris 5 meter lebih kecil lebih
2,5 cm, micro debris 33 mm sampai 5,00 mm, dan nano penelitian termasuk ke dalam karakteristik sampah laut sebagaimana yang disebut Lapiat et al. 2013, makro debris dan meso debris, serta juga ditemukan beberapa dengan karakteristik mikro debris. Hasil ini dapat dilihat pada gambar titik 3. Bisa dilihat gambar seperti gambar tersebut, ukuran sampah laut. Lanjut. Berdasarkan hasil penelitian, karakteristik ukuran sampah ditemukan hanya dibatasi hingga ukuran makro debris dan mesos debris. Klasifikasi sampah makro berdasarkan ukuran sebagaimana dinyatakan oleh Lapiat et al. 2013 merupakan ukuran sampah yang paling banyak ditemukan di lokasi penelitian. Jenis ukuran makro dengan panjang 2, cm dan 1 meter. Jumlah total makro dan debris dikumpulkan 12 transit. Pengamatan adalah sebanyak 341 item, sedangkan meso debris hanya terdapat 94 item serta ditemukan juga sampah dengan kategori mikro debris sebanyak 46 item dan total keseluruhan 481 item dan bobot total keseluruhan 1433,38 gram meter per kubik meter. Bisa dilihat seperti gambar ini juga. Distribusi sampah plastik di perairan pantai Tongkaina dan Talawaan Bajo diduga dipengaruhi musim sebelum dan sesudah hujan, karena saat pengambilan data di beberapa transek saat musim hujan dan pasang surut, sehingga sampah plastik yang terkumulasi belum terbawa ke laut pada saat pasang naik, sehingga jumlah plastik lebih banyak ditemukan. Selain plastik, beberapa jenis sampah laut seperti kaca, karet, logam, dan kayu juga ditemukan di lokasi penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas manusia dari penduduk logam ataupun objek wisata lokal memberikan dampak yang tinggi terhadap jumlah sampah di pantai Tongkaina dan Talawaan Bajo. Menurut Sukov 2017, Kendinamsin wilayah pesisir juga mempengaruhi terhadap sebesar sampah yang berbeda dari waktu ke waktu. Untuk dibutuhkan metode pemantauan yang tepat sesuai dengan variasi musiman termasuk pasang naik dan pasang surut. Baik, kesimpulannya dari materi saya hari ini, jenis sampah laut yang pada umumnya ditemukan pada lokasi penelitian berupa sampah plastik, karet, logam, kaca, dan kayu. Namun jenis sampah yang paling banyak adalah sampah plastik. Jumlah total makro debris dan meso debris dikumpulkan di 12 transek pengamatan sebanyak 481 jenis atau item dengan bobot total 1433,38 gram per milimeter kuadrat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa plastik debris ditemukan dalam jumlah besar, diikuti oleh karet, kaca, logam. Faktor utama penyebab kelimpahan sampah laut itu di pantai Tongkaina dan Talawaan Bajo adalah aktivitas penduduk yang menunjukkan bahwa sumber-sumber berbasis lahan menyediakan input utama untuk polusi plastik di pantai tersebut. Baik, demikian hasil dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.